to my channel @Sounds World di segmen Ngobrol Canda. Sudah hadir bintang tamu kita yang tidak terkenal di dunia lokal maupun dunia internasional, Mr. Dan Oh, Mr. Danu. tidak terkenal di dunia goib juga. Saking tidak terkenal saya sampai lupa namanya siapa. Halo Mas Danu, kabar sehat ya? Halo, pas dulu kan. Salam Covid, tidak bersentuhan. Oh, siap. Mas Danu, Gimana? Mas Danu, umur sekarang berapa? Umur tahun ini 24. Berapa bulan yang lalu. Wah, cocok. Memang konsumen video saya adalah orang-orang milenial. Ya, rata-rata umur 17 sampai 39. Wah, milenial kita banget ya. Ya, 39,11 bulan. Jadi, Mas Danu nih, saya mau ngobrol-ngobrol sama Mas Danu. Mas Danu ini asal dari mana, Mas? Asal dari Jawa Tengah, dari Semarang, tepatnya di Kabupaten Pati. Semarang, Kabupaten Pati. Iya. Semarang bukannya kota Madiun? Iya, kota Madiunnya Semarang. Kabupaten kan bukan bagian dari kota Madiun. Maksudnya kalau orang ditanya tuh Pati itu kadang gimana tuh Pati? Gitu kan. Biasanya saya Semarang, karena Semarang masih ke utara jauh tadi. Oh, jadi supaya nggak banyak pertanyaan ya? Iya. Kalau kamu ngakunya langsung jawab, dari mana? Pati. Pati itu. Oh, Pati di mana? Jawa Timur, di Jawa Barat. Jawa Barat. Enggak. Kalau Cu, dari mana ditanya? Dari mana? Cu jawab Semarang. Oh, langsung. Semarang. Udah selesai pertanyaan. Padahal pembohongan publik. Sama kayak orang Kutoarjo ngaku Solo. Iya, benar. Gitu ya. Orang Seragen, Solo. Apa yang menyebabkan Pati tidak terkenal? Gak tahu Pak, mungkin Pati sebenarnya dari geografinya kan di ujung ya Pak ya, di ujung Pulau Jawa paling utara itu Pati. Bukan di Jepara ya? Pati samping sama Jepara. Tapi yang paling ujungnya itu di Pati. Kalau Jepara kan terkenal sebagai kota ukir lah. Kalau Pati memang kurang terkenal. Kurang terkenal. Tidak ada industri yang menonjol. Industri di sana ada Pak, tapi kan dari pesisir ya pasti hasil laut, terus ikan, terus udang, terus ada juga kebun itu yang terkenal juga ada beberapa banyak pabrik tebu di sana, pabrik gula gitu. Berarti sebagian besar mata pencariannya adalah kalau nggak pegawai, petani, nelayan, Perantau juga banyak. perantau. Seperti saya itu. Anda perantau di Pati? Maksudnya orang Pati itu banyak yang merantau. Oh, orang Pati banyak merantau, Iya. urbanisasi gitu ya. Iya betul. Sekarang ada posisi di Biak nih, Mr. Danu ini sedang ada di Biak. Sama seperti tamu yang sebelumnya. Kok bisa gitu ya Pak ya? Kebetulan sekali ya. Karena saya senang datang ke Biak. Saya kalau dia mau bikin konten, datang ke Biak. Kalau saya dari Tangerang nih, walaupun tiketnya mahal, tetap saya datang ke Biak. 4 juta. 4 juta. Apa nih sebutannya Pak? Warganet. Atau mungkin Eddie Holik atau apa? Ya, Eddie Holik, boleh Eddie Holik. Eddie Holik. Wah, terima kasih nih, kesadaranmu. Bagus saya baru nemuin saya Pak ya. Iya. Nanti kalau misalnya saya mulai dapat AdSense dari Google, Anda akan tidak saya beri apa-apa. Tinggal di Pati sampai saya kuliah. Saya kuliah di Solo. Oh, bolak-balik Pati Solo. Iya betul. Maksudnya keluar merantau ya, merantau untuk kuliah di Solo. Oh. Selama 3 tahun beberapa bulan karena saya kerja juga pertama itu di Solo juga. Berarti dari lahir sampai SMA di Pati. Betul. Nah, Pati ini kan kota kecil. Biasanya nakal-nakal kayak gimana sih anak-anak remaja di Pati kalau pas zaman Anda itu? Di Pati biasa sih Pak, normal ya kenakalan remaja ya. Kalau tawuran malah kayak paling kalau antar sekolah enggak, tapi kalau tahu misalnya antar kelas gitu-gitu. Oh. Ada sih, tapi enggak ya biasa lah normal paling bolos itu. Tapi saya sendiri enggak pernah. Oh. Saya orang lurus aja sih. Nggak pernah nyontek? Oh,
Kalau nyontek ya pernah sih. Pernah, tapi hanya sesekali pada satu ujian saja. Iya. Menyonteklah pada saat ada kesempatan. Pas ujian. Pas ujian. Jangan mencontek ketika tidak ada ujian. Namanya plagiat. Tuh. Terus coret-coretan pasti lah ya, coret-coretan, kemudian Coret-coret apa nih? baju, kelulusan, baju, coret-coret baju. Kebetulan di sekolah kami tidak ada seperti itu. Kenapa? Emang pilot belum masuk sana? Karena dulu dilarang dan itu sangat itu ya Pak ya, sangat tegas juga di sekolah. Jadi memang sama sekali kita nggak boleh. Jadi waktu kelulusan itu kita memang disuruh masuk dan udah di dalam itu di sekolah itu kita apa syukuran gitu di sekolah itu kita nggak boleh keluar sama sekali. SMA mana sih? SMA ini Dan SMA mana? disebut aja Pak ya, Ya. SMA Negeri 1 Tayu. Itu SMA Negeri 1 dan satu-satunya tidak ada SMA 2 di Tayu. SMA Negeri 1 Tayu. Ada yang suka ini ya? Tayu, T-A-Y-U. Itu Pak, bukan lo ya? Saya tahu itu. Hei Tayu. SMA Negeri 1 Tayu. Iya. Itu udah otomatis favorit, SMA favorit pada saat itu ya? Pasti karena tidak ada SMA 2 Sampai sekarang? sampai sekarang ya. Jadi kalau tidak keterima di SMA 1 baru dia harus ke kota Pati maksudnya. Oh, ada kota Madiapati, ada Kabupaten Pati. Itu maksudnya? Maksudnya saya kan di kecamatannya Tayu, kabupaten. Oh, iya. Jadi ini Pati udah agak Iya. di ujung. Ini saya di Ujungnya lagi hampir menjorok laut. Memang belakang rumah saya memang beberapa meter dari laut. Ya semoga kenaikan air laut tidak cepat ya. Kalau tidak ya sekitar 510 tahun lagi bisa tenggelam. Kita doakan semoga pemanasan global segera menurun. Iya. Terus kalau bolos biasanya kemana? Di kecamatan Tayu itu anak-anak SMA-nya. Bolos biasanya itu Pak, teman-teman kami tuh ada warung yang tempat buat nongkrong gitu biasanya. Di situ sebenarnya nggak jauh juga, jadi bolosnya itu cuma deket aja sebenarnya di seberang SMA gitu aja. Jadi ya gitulah. Kalau ketahuan guru bisa disuruh pulang. Disuruh pulang. Di sana merokok gitu ya. Suntik narkoba. Oh, enggak. Tidak ya. Setahu saya tidak. Malakin bocah. Malakin mungkin ada tapi saya nggak tahu saya. Maksudnya nggak pernah nemuin. Iya. Orangnya baik-baik kok. Orang Pati baik-baik ya. Kayaknya semua orang dulu baik-baik. Ketika tidak jahat. Iya betul. Gitu. Kemudian Anda sekolah di SMA 1 Tayu itu ada cita-cita tidak? Mau kuliah di ini nih UI, UGM atau ITS? Ada nggak pasti? Oh itu. Kalau dari dulu Pak saya memang tidak mempunyai cita-cita mau kemana Pak. Bahkan itu saya dulu nggak ikut SBMPTN Pak. Jadi saya keterima di D3 UNS dulu karena SNMPTN karena undangan dulu kan. Ya udah saya nggak nyoba lagi. Padahal kan dulu kan D3 itu kan nggak terlalu itu ya Pak. Di keluarga dulu ngapain sih kuliah D3 gitu. Iya. Prospeknya dianggap kurang cerah. Iya betul. Tapi MDK malah ya, jalur apa? Emang MDK itu kan jalur prestasi ya? iya seperti itu, tapi kan D3 Pak. Jadi kan Emang Anda punya prestasi apa sehingga diundang PMDK di D3 UNS? kalau dulu sistem kami itu jalur nilai rapor Pak yang itulah yang rata-rata nilai rapor kelas 2, kelas 3 itu harus naik dan segala macam itu yang saya juga masih bingung kenapa saya terima. Tapi secara ranking bagus-bagus terus selama Nah itu tidak juga Pak. Jadi uniknya ini saya juga belum tahu ya atau apa yang dinilai itu karena naiknya atau karena rata-ratanya. Karena kalau di rata-rata teman saya harusnya lebih atau memang yang berminat untuk daftar D3 itu juga kurang ya Pak. yang diundang mungkin banyak. Ya tapi yang daftar cuma 2 orang gitu mungkin jadi kan keterima. Segitunya D3 UNS nyari mahasiswa ya. Banyak sih Pak. Banyak ya? Banyak. Tapi untungnya ya D3 UNS kan negeri ya, Universitas Negeri Solo ya? Salah Pak. Terus salah? banyak orang yang UNS tuh
Universitas Negeri Surakarta. Padahal Universitas 11 Maret. UNS itu Universitas 11 Maret. Jangan ditanya gimana nih kan ya Pak. Tapi disingkat UNS. Universitas 11 Maret. Memang banyak keanehan di Indonesia ini. Salah satunya adalah singkatan. Universitas 11 Maret. Universitas Ning Solo. Solo. Ya, tapi untungnya, maksudnya itu kan negeri juga, maksudnya UNS kan negeri, jadi untungnya Anda masuk sana biaya kuliah tidak mahal lah ya. Iya. Karena kan kalau melihat dari Anda cerita tadi, Kecamatan Tayu itu adalah kecamatan yang kecil, cuma ada satu SMA 1. Iya. Berarti kan Anda bukan termasuk konglomerat dong. Iya. Keluarganya bukan termasuk konglomerat. Ya, biasa lah. Biasa. Gak terlalu di bawah. Itulah kenapa Anda tidak punya cerita sekolah di Chicago, Iya. Amsterdam, Di Harvard itu nggak sama sekali. bahkan mungkin dulu juga nggak tahu kalau ada kota selain Jakarta dan Surabaya yang Solo mungkin. Dulu saya ke Solo itu rasanya jauh gitu. Setelah tahu dia ya. Ternyata tuh nggak seberapa. NKRI harga mati. Ternyata luas sekali negara ini. Ideally. Bagus. Ya, Edioli inilah alumni D3 UNS yang D3 UNS ya harus subscribe berarti ya. Subscribe dong. Angkatan 2013. 2013 D3 UNS. Kuliah berapa lama? Jadi 2013 itu ada julukannya kan Mbak. Jadi ada namanya Gold Generation in Green Campus. Woi. Julukan kami angkatan. Kenapa disebut Gold Generation in Green Campus? Nggak tahu sih itu senior aja sih. Tapi emang UNS kan hijau gitu ya. Iya. Banyak masih kayak kampus tapi masih di tengah hutan kayak gitu. Iya, oke lah itu masuk. Green Campusnya masuk. Gold Generation ini. Nggak tahu. Ya mungkin itu doa ya. Apa karena generasi kalian tuh tidak pernah juara? Maksudnya tidak pernah berprestasi. Kita tahu ya timnas sepak bola Portugal eranya Figo dan Rui Costa itu golden generation, tidak pernah juara. Sama sih Pak. Kita juga nggak pernah juara apa-apa. Nah mungkin karena itu udah disebut golden generation. Karena kalau gitu ya Pak. Iya. Kuliah berapa lama di D3? Kuliahnya ya sesuai jadwal sih Pak. Sesuai dua sekian tahun ya. Belum Sesuai jadwal ya? Tidak. Jadwalnya kalau D3 itu biasanya 2,5. ya sekian tahun itu ya. Iya, 2,5 sampai 3 tahun kalau nggak salah ya. D3 itu. Jurusannya apa Mas? Jurusan D3 Manajemen Administrasi. Fisik. Oh, D3 Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Iya, betul. Yang diadministrasikan adalah Itu sebenarnya ini Pak, turunannya kan di S1-nya tuh namanya ada administrasi negara. Nah, Oke. itu kalau secara ilmu S1-nya, tapi kalau secara praktiknya di D3-nya itu administrasi pemerintahan itu di D3 manajemen administrasi. oh, lebih ke birokrasi ya? Iya. Oh, gitu. Karena kan biasanya kan orang tanya kenapa manajemen administrasi kok di FISIP, Iya. di FE gitu kan. Karena memang jalurnya itu Pak sesuai Oh, di oke. S1-nya. Biasanya kalau kita extend ya langsung di administrasi negara gitu. Seperti itu. Kenapa pilih jurusan itu? Karena terima pendidikan. Karena jurusannya untuk jurusan itu. Oh. Kan bukan saya milih ada beberapa. Iya. Memang ini kayaknya nggak banyak milih nih. Oh, gitu. Karena ya mengurangi saingan ya. Ya, Yang saingannya paling dikit lah. ya tahu diri lah Pak, ya. Kalau saya saingan sama orang-orang ini kayaknya nggak bisa masuk ya Pak. Atau di kedokteran gitu kan kayaknya ada. Padahal bisa saja memilih kedokteran. Ada di tiga kedokteran. Undangannya tidak terbatas ya, mau kita bebas memilih mana. Iya. Ya, berarti Anda tidak menganggap diri Anda seseorang yang pintar, Iya, enggak. biasa-biasa saja, Yang ya, Iya. biasa-biasa saja. tidak jenius, Tidak sama sekali. tentu saja. Kalau Anda jenius, pasti Anda sudah di PBB, Wah, sudah jadi pembicara. Terus Ya. kemudian lulus tahun 2016 ya? 16. Kemudian ngapain tuh habis lulusannya? Habis lulus, nah itu Pak, sebenarnya lulus tapi belum wisuda ya Pak ya. Ada waktu kan itu beberapa bulan itu saya sempat lamar pekerjaan sana sini,
jurusan administrasi itu saya apply itu lah Pak. Kesibukannya saya itu Pak, jadi ikut job fair, ikut interview, ditolak, gitu aja terus itu sampai saya kerja itu di salah satu bank itu pekerjaan pertama saya. Anda semua yang ada menerima jurusan administrasi Anda masukin? Iya. Memang ada berapa jurusan administrasi sih? Yang Anda tahu? Banyak Pak. Kan ada administrasi pemerintahan tadi yang Anda ya. Terus ada administrasi apa lagi? Banyak, kalau di perusahaan itu pasti banyak kan malah administrasinya Pak. Oh, dia cuma membutuhkan tenaga administrasi. Nah, gitu. Kalau secara jurusan, selain jurusan administrasi pemerintahan, ada jurusan administrasi apa lagi? Yang selain administrasi pemerintahan, kalau di jurusan di Kampus-kampus ya. Atau di WNSL yang Anda tahu? Cuma ada satu itu doang. administrasi kayaknya berhubungan sama pemerintahan gitu kalau. Itu saja ya. Oke, jadi semua yang ada lowongan administrasi Anda masukkan. Iya. Biasanya ketika Anda menuju job fair, menulis surat lamaran segala macam, habis berapa duit tuh? Waduh, Sekali satu kali job fair. itu aduh banyak banget Pak, buat fotokopi beli map. Oh, Itu sangat menyedihkan sekali itu teman-temannya. uangnya dari mana? Yang masih minta Pak, gitu. Masih minta. Iya. Sudah kuliah, sudah lulus kuliah, masih minta. Masih minta uang. Pak, dari mana lagi Pak? Untuk melamar kerja. Iya. Saya sekali ya. Bahkan saya setelah kerja pun ya ujung-ujungnya masih minta juga. Waktu awal mau sini. Ya memang itulah generasi milenial ya. Selain kita minta doa orang tua, kita juga minta finansial orang tua. Itulah generasi milenial. Memang manja, sama saya juga. Kemudian komponen terbesarnya ini ketika melamar-lamar itu, biaya yang paling besar apa? Fotokopi kah? Atau materai kah? Bisa di materai ya? Saya soalnya nggak pernah ngelamar. Saya yang dilamar. Yes. Gak ada sih Pak, kalau biaya itu ya standar lah, biaya bangun ngeprint, terus CV itu kan ada biaya, soalnya dia harus bagus dan harus pakai kertas yang bagus. Itu sih paling buat menyetak CV-nya itu sih. Terus biaya transportasi juga. Saya dulu naik motor Pak, sana sini gitu. Paling ketika itu kan tinggal di Solo ya. Ketika lulus kuliah. Enggak, saya lulus kuliah pulang dulu sambil lihat lowongan. Oh, berarti dari Tayu ke tempat job fair gitu terus bolak-balik. Iya, job fairnya kan karena Tayo kayak itu kan jadi jauh juga. Paling jauh mana? Kota mana? Yang Pak job fair? Tidak terlalu, paling Solo, Semarang, Jepara, yang kota-kota besar-besar aja gitu. Jogja gitu. Kan job fair atau untungnya, tapi malah anehnya tuh meskipun saya ikut job fair tapi nggak pernah dipanggil. Yang saya dipanggil itu malah kayak di job street gitu kalau nggak aneh gitu. Oh. Jadi job street Ternyata job fair itu tidak fair ya. nggak tahu kenapa. Lama sudah masukin. Malah kenapa nggak dipanggil? Tidak fair. Ini job street ini nanti masukin iklan. Iya. Bagi para audiens Eddie Holid yang belum dapat pekerjaan, lebih baik melamar di job street daripada di job fair. Lebih mudah. Lebih mudah. Dan lebih banyak yang manggil tuh makan di job street. Padahal perusahaannya sama. Kalau Anda lihat-lihat. Beda lah. Beda. Lebih bonafit mana? Lebih banyak bonafit yang mana? Di job fair atau job street? Saya dipanggil dari perusahaan kayak sales motor pernah. Anda melamar jadi administrasi, ngambil jadi sales motor. Iya, namanya bukan sales tapi administrasi apa pokoknya nanti ujung-ujungnya dipanggilnya di bagian itu. Terus bagian di perusahaan ini bagian administrasi juga tapi di perusahaan pakaian dalam juga pernah. Apa tester? Administrasi tuh. Administrasi terus ya apa yang saya pengen itu bagian ekspor impor kayak gitu kan jurusan saya juga ada kayak gitu. Terus ada juga di perusahaan ekspedisi. Banyak lah Pak. Provider juga ada di bank juga tuh banyak beberapa. Dari sekian banyak job fair itu, masih ingat nggak berapa job fair yang Anda datangi? Banyak kan. 10? Setiap ada job fair kayaknya saya ikut gitu. 10, 20?
Keterima di bank tahun berapa? Masih 2016. Masih 2016 ya. Oh iya, berarti dari mulai lulus sampai dengan masuk bank itu berapa bulan itu kan dulu proses mencari pekerjaan itu? Berapa ya? Juli, Agustus, September. 4 bulanan sekitar. 4 bulanan. Berarti sekitar minimal 4 job fair ya. Kalau sebulan sekali. Iya, sekitar itu. 4 job fair. Itu di Solo, Semarang, Jogja. Tapi saya dipanggilnya di beberapa kali Pak. Oh iya. Jadi job fair masuk, kemudian pulang ke Tayu, kemudian ada panggilan. Berangkat lagi. Enggak interview sama tesnya nggak di Tayu kan? Enggak. Nggak, kasihan dong. Kasihan. Ya kan. Dia mau di hotel mana di Tayu? Ada sih. Ada. Hotel apa? Hotel yang ada. Apa namanya? Hotel yang itulah Pak ya. Apa? Yang menuju. Menuju ke mana? Maksudnya apa? Ada. Hotel banyak. Hotel banyak, tapi menuju ke Menuju ke itu Pak. Ya itu. itu tuh apa? Ini teman-teman yang Pokoknya biasanya gini ya. Hotelnya ada karaoke-nya. iya wajar dong. Tapi itu masalahnya di desa Pak, di kampung-kampung. Oke, ada karaoke. Wah ini di itu ya sisi lain dari Tayu ya. Nggak apa-apa, jadi kan teman-teman ini kan cuma promosi wisata Tayu kan. Ya. Jadi ada sisi lainnya, ada sisi positifnya ya. Ini salah satu sisi negatifnya ya. Oh, jadi ada hotel, ada karaoke-nya, ada pendamping karaoke-nya. Iya. Penjaga pendamping Kemarin karaoke. sempat itu Pak sempat heboh juga di itu ya di berita, tapi sekarang udah mulai Tertibkan. ditertibkan. Oh, jadi para pendamping udah mulai dirapikan, tertibkan. Yang tadinya semata kaki jadi selutut. Yang tadinya selutut sepangkal lah. Balai itu dong. Ya. Sekarang tapi sudah nggak ada ya, sudah Ya. sudah tidak ada. Mungkin. Tapi sudah tidak populer. Itulah. Sudah tidak populer tapi Saya sebagai pengamat aja ya Pak. tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk kalau orang sudah punya rumah sendiri, ada rumah sendiri di Tayu. Naik motor kemana-mana. Pernah di interview di Jogja? Di Jogja belum, saya di Semarang itu paling lebih banyak tuh di Semarang sama ya di Semarang, malah sering saya di Semarang sama Solo. Nggak buru-buru itu udah berangkat dari Tayu untuk memenuhi undangan wawancara di Solo. Kan lumayan jauh ya, 2 jam. Ke Semarang. Yang dari Tayu ke Solo wawancara. Tayu ke Solo sekitar ya 3 jam. 3 jam. Itu lembut banget ya. Kalau di Solo kan masih banyak Pak teman, jadi bisa. Nginep dulu. Tapi kalau di Semarang saya dari rumah. Berapa jam dari Tayu ke Kalau Semarang, kalau Semarang naik motor 2 sekian lah, 2,5. udah jauh juga ya. Nggak lepak itu. Wah, ya itu ya saya terima kasih nih Pak sama masjid sama Indomaret. Saya terima kasih juga nih ya ada fasilitas buat mandi kecil, bersih-bersih. Di tisu basah Indomaret yang merek Indomaret itu sudah Cakep banget ya. cuma dilap dulu fresh. Indomaret. Masalahnya Sangat tergantung. Tolong iklan Anda di sini. ini saya mencatat namanya iklan. Jadi sangat ini ya, sangat prihatin sekali ya. Dengan motor, udah pakai kemeja ya buat persiapan awal. Enggak, dulu saya pakai biasa nih, baju biasa ya, kemeja saya di tas semua lah. Ya. Terus saya baru mau masuk itu biasanya mandi dulu di masjid. Oke. Ganti terus pakai tisu Indomaret gitu. Udah rapi baru saya. Jadi udah disiapkan dari rumah lah. Terus ketika mandi di masjid ada masukin uang sedekah ke masjid? Tergantung. Ya. Kalau Semoga bapaknya gitu terus ya. Gimana? mohon para penjaga Masjid apa ya. namanya masjidnya mohon diikhlaskan Di sekitar Semarang. sekitar Semarang. Kalau karena pada saat itu belum Ya, ada prihatin lah. lah. Buat minta CV aja masih minta Minta orang tua. Apalagi buat melamar anak orang yang minta tolong orang tua juga. Itu apalagi. Iya. Pertanyaan paling sulit yang perlu Anda jawab ketika interview apa menurut Anda? Apa ya? Kalau kayaknya
asing. Oh, bahasa Saya- bahasa Timbuktu ya. Iya, bahasa kesukilan susah tuh. Bahasa Inggris. Itu susah juga. Apalagi kan kalau jurusan saya itu kan yang saya lamar misalnya kan kayak administrasi, Iya. ekspor impor gitu kan Oke. harus pinter bahasa Inggris padahal. Ya kalau nulis bisa sih malah, karena kan udah ada formatnya. Tapi kalau memang suruh ceritain itu nggak bisa. Jadi waktu SMA nggak ada pelajaran bahasa Inggris. Wah ada. Waktu kuliah nggak ada pelajaran bahasa Inggris. Ada. Ya itu tau lah. Waktu ada pelajaran bahasa Inggris Anda ngapain? Belajar bahasa lain. Iya. Tapi sekarang udah jago ya. Speaking. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Sayang sekali. Saya kira. Saya yang belajar sama kemarin tuh yang apa tamunya Pak Edi yang jago bahasa Inggris itu katanya. Oh iya. Iya ada dari. Ada. Dari Jepang. Jago bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris. Sebas. Iya. Waktu itu sebelum keterima di bank dipanggil yang Anda ingat nih, Anda diinterview oleh perusahaan apa aja? Pertama itu di perusahaan kayak ekspor kayu gitu Pak, ekspor. Mas ingat nggak nama perusahaannya? Boleh sih Pak. Namanya Boleh, bebas. PT Rodeo. PT Rodeo, apa lagi? Terus ada bank, ada Bank apa? BRI ada. BRI, Terus BRI Syariah. BRI Syariah, BNI. BNI. Enggak itu kan diterima semua sih. Iya, ini yang ada terima nih. Dan yang terus ada lagi yang perusahaan lain provider juga ada. Apa tuh? Smartfren. Smartfren. Terus Apa lagi? provider itu Indosat. Indosat. Itu yang provider. Terus yang dari apa kayak distributor motor-motor itu juga ada sales gitu. Oke. Astra, distributor Astra. Sales sebenarnya. Sales. Administrasi penjualan. Terus perusahaan garmen ada Apa? Seritex. Hoblun. Hoblun itu yang tadi yang saya ceritain itu tuh yang dalam-dalaman. Oh, pakaian dalam. Jadi administrasi apa? Lingkar dada. BH kan? Iya betul. Apalagi ya? Ya itu sih. Ada beberapa. Ya itu Pak. Terus ada ini bang, Anda dendam kemudian ada dendam dengan 8 ini karena kenapa tidak menerima saya? Oh enggak Pak. Justru mungkin karena saya sering ikut interview, sering itu jadi istilahnya terlatih gitu Pak. Jadi saya udah mengantisipasi nih nanti bakal ditanya ini pasti ini kayaknya polanya sama seperti itu. Jadi semakin skill interviewnya semakin terasa. Semakin terasa. Pada saat Anda menjawab pertanyaan di interview itu, jujur Anda mengungkapkan. Jujur. Jawab dengan jujur. Jujur. Itulah kenapa banyak yang menolak. Bisa jadi ini sih. Iya. Ini saya baru tahu bisa. Saya kasih tahu ya, kalau pas interview ya, teman-teman yang diholik ya, saudara-saudara. Kalau di interview, Anda ditanya, jangan jawab dengan jujur, tapi jawablah sesuai dengan pertanyaannya. Begitu. Akal. Itu jangan jawab dengan jujur. Jujur. Iya. Jujur saya nggak tahu. Jujur. Saya baru ngomong jujur. Kamu tinggal di mana? Jujur. Iya, nggak bakal diterima. Jawablah sesuai dengan pertanyaan. Salah itu. Nah, kemudian dari 8 atau 9 tadi itu, ketika sekarang Anda sudah punya uang, dengar-dengar Anda katanya sudah jadi pemilik salah satu atau salah dua perusahaan di sini. Ya itulah. Iya. Setelah saya ada penghasilan ini kan, malah saya yang memiliki sebagian kecil nih dari perusahaan ini. Woi, dengan cara apa Anda bisa jadi bagian dari pemilik perusahaan itu? Nah ini yang perlu teman-teman Indiolik tahu nih. Ya, gimana sebenarnya punya perusahaan itu sekarang gampang teman-teman. Oh iya? Cukup dengan membeli sahamnya. Oh. Itu dengan 1 juta atau berapa itu sudah bisa memiliki perusahaan itu. 500.000 bisa beli saham BCA. Dapat 1 lot, Anda sudah dianggap sebagai pemilik perusahaan itu. Perusahaan. Dapat dividen dong. Dapat. Jadi kalau
ada kebal gue perusahaan saya. Berapa deh? 200.000. Sama apa yang ada beli tuh dari 9 itu? Dari 9 ini? Iya. Yang saya miliki itu BRI pernah. BRI pernah. Terus Masih atau pernah? Pernah. Pernah. Sudah dilepas. Sekarang karena sudah kebanyakan perusahaan. Sekarang mau. Karena perusahaan sudah banyak. Ya. Terus? BRI, terus Astra. Astra pernah. Terus udah yang lainnya tadi yang lainnya belum publik. Belum buka publik. Itu. Ya, BRI, Astra, ya, kalian boleh tidak bisa menerima Mr. Danu. Saya memilih. Mr. Danu pernah mengerti kalian. Luar biasa. Bagus sebagai kecil. Iya, tapi kan ya saya kan namanya surat kepemilikan perusahaan. Betul. Tetap aja saya memilih. Itu bahasa yang bagus. Iya. Bahasa yang bagus. Tidak bisa jadi pegawainya, jadi pemiliknya. Pemiliknya. Betul. Kemudian ada nggak yang menarik di perjalanan ketika Anda menuju ke job fair atau menuju ke tempat wawancara? Ada kisah ini nggak sih, kisah miris gitu? Ada kan yang motor nih, ada kisah miris nggak? Ban bocor kah atau rantai putus atau ketika proses mencari pekerjaan itu bukan cuma rantai motor yang putus, bahkan rantai asmara putus? Enggak sih Pak. Tapi kalau saya keadaan sekarang ya kalau mikirin zaman dulu tuh makanya itu kasihan sekali. Tapi waktu saya menjalani ya kayaknya fine aja gitu. Ini ya itu cerita saya waktu interview di itu ya. Dulu saya pernah interview di Undip. Itu kan saya ngikutin ini Pak namanya GPS itu kan. Kalau ini kalau diarahinnya kok ke kampung-kampung belakang rumah gitu. Terus udahlah saya ikutin terus soalnya pokoknya ini nanti tujuannya bener kok di kampus ini itu. Udah nyampe kan kok malah masuk hutan masuk hutan terus hutan itu jalan tanah batu-batuan terus kayak ada semen tapi udah kayak 20 tahun kayak dilalui gitu Pak. Jadi aspalnya udah ada rumputnya. Jadi waktu lewat tuh motor saya sampai itu Pak kayak apa nyangkut gitu. Jadi memang medannya dan itu setelah saya lewat itu pokoknya saya dorong gitu kan. Itu saya keluar di itu Pak kayak tempat latihan militer gitu Pak. Saya keluar di situ. Jadi itu beneran. Kita tembak ya. Atau langsung disuruh pusat. Di tengah jalan itu ketemu lagi tembak-tembakan tuh gimana tuh? Terus gimana tuh? Nggak apa-apa sama orang militernya? Enggak. Cuma lewat aja? Ya lewat aja, tapi nggak ketemu orang militernya sih Pak. Tapi di pelangnya itu kayaknya tempat latihan. Saya coba cek lagi nih Pak, sekarang udah nggak bisa lewat di restricted area gitu sekarang. Ini kurang ajar juga ya. Tapi nyampe ya? Karena perusahaan apa sih? Bergerak di bidang apa? Ya garmen itu? Bukan, waktu di Semarang itu oh iya ada lagi nih itu di Honda Sunter gitu ya. Di pabriknya di Sunter tapi itunya di pabriknya di Sunter. Honda yang Sunter pabriknya di Sunter tapi interviewnya saya di itu yang itu saya hampir keterima juga tapi karena prosesnya lama atau saya udah keterima di perusahaan lain jadi ya udah. Tempat interviewnya di mana ya itu? Di kampus? Di kampus Undip ya. Kampus Undip, kemudian Universitas di Ponegoro. Di Ponegoro, iya di Ponegoro. Semarang Pak. Kan saya kayak sampai Ponorogo. Di Ponorogo. Maaf ya. Ini santai. Ya enggak panik. Ya, gitu lah. Ya, aduh kasihan sekali prihatin dan untungnya nyampe ya kampus Undip. Untungnya nyampe, ya nggak ketemu tentara. Iya. Terus ini ya langsung gitu selesai wawancara langsung diberitahu, oh Anda keterima, oh Anda tidak, atau nunggu. Nah, sepengalaman saya itu waktu itu ya Pak yang ikutin itu tuh nggak pernah tuh yang langsung oh besok langsung masuk itu nggak pernah tuh pasti oh nanti 2 minggu dikabarin saya standby kemana nggak ada sama berbulan-bulan. Oh nggak dikasih tenggat waktu juga ya? Iya, kalau misalnya sampai tanggal sekian nggak dikabarin berarti tidak diterima. Ya digantung aja sakit sekali. Pacar nggak marah? Maksudnya Anda kok
kapan ini kok masa depannya nggak berubah-ubah? Enggak, sama-sama kita sama-sama nyari. Oh, pada saat itu sudah punya pacar ya? Sudah. Dulu sudah. Sekarang sudah tidak? Sekarang karena ada. Jadi kita mending biar fokus. Itu mending. Break atau putus? Break. Istirahat dulu ya. Silakan. Nggak tahu tapi kalau ya silakan lah. Sebelum kerja di bank ada pernah kerja di tempat lain dulu nggak? Mungkin waktu pas masa kuliah ada part time atau apa? Iya betul Pak. Saya ada ya? Ada. Saya kerja di itu restoran tapi kecil. Gimana maksudnya restoran tapi kecil itu gimana? Nggak besar, maksudnya baru buka tuh. Pemiliknya juga baru pindah tuh dari Jakarta ke Solo, buka restoran. Jadi saya juga pegawai pertama gitu. Dia di dalam bangunan, restoran itu bentuk bangunan, tapi kecil. Iya, betul. Jadi ruko lah. Ruko. Oh, itu namanya restoran kecil. Kecil. Ngapain di situ kerjanya? Semua Pak, saya dari datang jam 5 nata bersih dulu, nata nyapin. Jam 5 pagi. Jam 5 sore habis kuliah. Habis kuliah. Jam 5 sore terus ya sudah nungguin kalau ada pelanggan ya dilayani terus pulangnya sampai jam 12. Wah, kapan belajarnya itu Mas? Senin sampai Jumat kan? Kalau belajarnya pas kuliah. Enggak tiap hari Pak. Ada gantian saya kan part time. Seminggu berapa hari? Seminggu berapa kali? Seminggu 3-4 lah. Enggak tiap hari. Gajinya berapa? Gajinya ini teman-teman 200.000 ya. Waktu 200.000 sebulan. Seminggu. Jadi saya bersyukur lah malah kerja di situ jadi. Kok malah bersyukur? Banyak pelajaran Pak. Jadi saya bisa menghargai itu gimana dapetin uang itu seperti susahnya seperti itu gitu. Jadi waktu mau belanja seenaknya itu mikir 2 kali. Ya pasti kan. Kalau cuma 200.000 belanja apa-apa pasti mikir 2 kali. Nah ini Mas terakhir, Mr. Danu. Anda kan sudah banyak wawancara kemana-mana itu. Anda tadi bilang jadi makin mahir. Iya. Ada tips and trick nggak buat Ediholic ini? Saudara-saudara Ediholic ini yang baru lulus ya? Baru lulus mau mencoba terjun ke dunia kerja. Ya. Ingin melamar. Buat Ediholic yang baru lulus. Baru lulus nih yang pertama itu jadi sebelum kerja itu disiapin dari zaman kuliah sebenarnya. Jadi kayak kemampuan berorganisasi itu penting juga. Jadi istilahnya nanti waktu teman-teman menghadap HRD ini udah ada isinya lah. Saya punya pengalaman bikin acara ini seperti itu Pak. Terus yang perlu dibagusin lagi itu CV itu juga harus bagus. Dan itu tadi ya portofolionya tadi dibangun sejak dalam masa kuliah, jangan lulus portofolionya masih kosong nih, nggak ada pengalaman apa-apa meskipun IPK ada 3 berapa, kalau nggak ada pengalaman justru malah yang dicari itu pengalamannya. Itu kesalahan saya dulu karena nggak pernah itu. Terus apalagi ya, udah tadi pengalaman, CV, menghadapi wawancara. Iya, yang penting itu saya kalau wawancara itu biasanya polanya sama ya. Yang pertama menceritakan diri sendiri, terus kemampuan berbahasa asing itu juga perlu. Terus skill kayak kalau Excel itu penting sekali Pak. Excel rumus itu kalau di bagian administrasi itu sangat penting ya, itu pokoknya itu. Terus apalagi yang penting jujur lah. Tadi jangan jujur itu salah ya. Ya jujur apa deh, soalnya nanti kalau nggak jujur nanti ketahuan sama interviewer dan nanti tanya. Jawab sesuai dengan pertanyaan. Jangan ngelantur. Jangan jujur gitu. Jangan jawab jujur, apapun pertanyaan kamu jawab jujur, jangan. Iya. Terus itu lagi tambahan kalau ngirim lewat email itu jangan cuma dikirim itunya aja biasanya. Di attack CV di surat lamaran udah bodinya nggak ada. Subjek nggak diisi, kurang nggak kelihatan profesional gitu ya. Iya, harus subjek terus bodinya harus profesional. Itu
Semoga ya Mr. Danu kita doakan teman-teman yang baru lulus nih bisa segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan atau malah entrepreneur ya. Iya, entrepreneur juga bagus juga itu menciptakan pekerjaan. Kalau udah punya duit jangan lupa jadilah pemilik perusahaan. Beli saham. Beli saham. Yang blue chip tapi jangan gorengan. Sekali-kali. Jangan banyak-banyak. Udah Pak. Oke, thank you Mr. Danu sudah mau hadir di undangan saya. Sekali lagi rekan-rekan, saudara-saudara yang di Holding, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya.